Ini Mas Gun itu ketika pulang dari masjid, dari apa ya? Ngomong dengan saya, Mas Gun itu tiba-tiba saya pengen daftar Husnul Khotimah, caranya gimana? Nah ternyata Mas Gun itu sebelumnya ke makam Husnul Khotimah, nggak tahu layak siapa atau tiba-tiba jadi pengen daftar. Terus saya tanya Mas Gun, kok tiba-tiba mau data setelah alat tinggu kok piye? Kalau setelah mau tinggu ya tak daftar sekarang ngotot ya Jawa itu makanya maka saya ya sudah tak buat saya tak ngomong aja di forum itu, artinya atau di istilah lain bilang sosialisasi sekalian ya karena biar kita semua tahu. Jadi kita tahu ya istilah Husnul Khotimah itu kan semuanya data, dan itu merupakan cita-cita semua orang, semuanya ini Husnul Khotimah. Nah, istilah Husnul Khotimah inilah yang dipakai oleh Muhammadiyah, khususnya Rumah Sakit PKU, untuk nama bagian atau layanan dari non kesehatan yang ada di rumah sakit. Itu ada layanannya, pelayanan rukti jenazah Husnul Khotimah, dan yang satunya makam Husnul Khotimah. Nah, ini ada dua layanan. Ini adalah satu divisi non pelayanan kesehatan di rumah sakit. Ini langsung di bawah BPH, Rumah Sakit PKU, di bawah PP Muhammadiyah. Jadi kita pakai namanya Husnul Khotimah. Jadi sudah berdiri sejak tahun 2011. Sekarang anggotanya sudah 7.000 kurang lebih membernya. Jadi yang pertama tadi untuk layanan rukti jenazah Husnul Khotimah, yaitu pelayanan dari sejak, bahkan kalau orang anggota itu dirawat di rumah sakit, sejak talqin sampai meninggal, sampai dengan memandikan, mengkafani, sampai pengantaran jenazah, itu bentuk layanannya. Itu yang layanan rukti jenazah Husnul Khotimah. Dan nanti ada beberapa di poster itu sudah dijelaskan. Kemudian yang layanan kedua adalah makam Husnul Khotimah. Ini masih berkaitan. Makam Husnul Khotimah ini adalah satu-satunya makam Muslim di Yogyakarta. Yang lain nggak ada, yang lain ada campur, walaupun satu kota khusus orang Muslim. Tapi ini adalah satu-satunya makam Muslim di Jogja. Nah, lalu siapa yang dimakamkan di sana? Yang dimakamkan di Husnul Khotimah itu ya anggota dari layanan rukti jenazah Husnul Khotimah itu tadi. Kalau yang bukan anggota malah tidak bisa. Kaitannya seperti itu. Nah, untuk ketentuan menjadi anggota layanan Husnul Khotimah rukti jenazah itu dipersyaratkan yang pertama jelas Muslim, yang kedua berdomisil atau warga daerah istimewa Yogyakarta, baik dari Gunung Kidul, dari kota, pokoknya daerah istimewa Yogyakarta. Selain itu tidak disyaratkan. KTP ya dibuktikan dengan itu. Kalaupun KTP-nya mungkin masih luar daerah, tapi kita mintakan untuk domisili, ya keterangan domisili, atau keterangan mau pindah ke, karena banyak yang menghendaki mau mendaftar itu nggak dibatasi. Kita anggotanya sudah sekian dari itu. Umur nggak ya? Umur tidak dibatasi. Jadi untuk makamnya sendiri itu kita ada di Kulon Progo, di Sentolo. Sebetulnya 6 bulan itu, tapi melu dekat Sentolo, stasiun Sentolo itu ke kanan sedikit. Kita namakan Taman Makam Husnul Khotimah karena memang bentuknya seperti taman makam lain. Bentuknya tidak seperti makam yang ada pada umumnya, tapi seperti taman makam itu, tidak ada kijing, tidak ada cunggung dan lain-lain. Rapi dengan kotak persis seperti ini, dengan rumput yang sudah ditata. Nah, sekarang kalau anggota layanan rukti jenazahnya tadi yang pertama itu
sudah 7.000 sekian. Ini 7.000. Yang meninggal sudah 600. Wah, Dan yang dimakamkan di sana sudah 94. Karena tidak semua anggota yang meninggal itu mau dimakamkan di sana karena punya makam sendiri-sendiri. Ada yang punya makam keluarga di manakah, di mana. Sehingga sebenarnya punya hak. Mereka punya hak untuk dimakamkan di sana. Tapi hak itu tidak dimanfaatkan. Nah, enggak, yang meninggal sudah 600 sekian, tapi yang dimakamkan di sana baru 94. Salah satunya adalah Buya Syafi'i. Okay. Jadi sejak ada Buya Syafi'i dimakamkan di sana, makam itu jadi ramai. Artinya hampir setiap, ya tidak setiap bulan, tapi beberapa bulan dari istana mesti ada yang takziah, apa jenenge, ziarah ke sana. Dan ketika ziarah itu yang repot tidak hanya kami, tapi dari Polda, dari Polres, Polda itu mesti terlibat. Kita malah dimarahi kalau misalnya ada menteri datang tidak bilang sama Polda, tidak bilang sama Polres, karena menyangkut pengamanan dari bandara sampai juga nanti urusannya mereka. repot ya. Iya, gitu. Salah satunya repot begitu, tapi ada hal yang tidak merepotkan tapi kadang-kadang menyenangkan. Seperti contoh kemarin beberapa bulan terakhir Erick Thohir datang. Pun ziarah. Di samping repot kita semuanya menyiapkan macam-macam itu, tapi kembali meninggali. Misalnya ini untuk pembangunannya maka dibiayai 500 juta. Salah satunya kemarin wakil menteri ATR juga meninggal. Yaitu kadang-kadang kita tidak menggarap seperti itu, tapi kadang-kadang itu nggak tahu kita bahas sini untuk pengembangan seperti itu. Iya. Dan itu dari pribadi, bukan dari BUMN-nya, dari miliar. Iya. Jadi untuk yang layanan itu, yang kalau mau menjadi anggota itu sudah ada ketentuannya di brosur itu, warga DIY, kemudian tentu saja beragama Islam. Terus ada ketentuan administrasi yang lain, ada biaya pendaftaran, ada iuran. Pendaftaran, kalau pendaftarannya di brosur itu masih tercatatnya sudah 20.000, tapi yang sekarang masih berlaku yang 15.000. Tapi iurannya itu per orang 7.500 per bulan. Iurannya itu berlaku sudah sejak beberapa tahun yang lalu, belum ada perubahan. Sejak daftar, Pak. Gimana? Sejak daftar iurannya. Iya. Jadi menjadi anggota dianggap sebagai anggota sejak dia mendaftar dan membayar biaya pendaftar dan iuran anggota. Kalau membayar iurannya itu bulanan bisa, artinya setiap bulan 7.500. Tapi kalau dibayar setahun sekalian, maka dia mendapatkan bonus potongan 2 bulan. Jadi harusnya 90, maka harusnya 75.000. Itu sudah menyangkut pelayanan semua, dari memandikan, mengkafani sampai pengantaran ambulan kemanapun. Maka itu betul. Iuran itu sampai kapan? Iurannya sampai meninggal. Sampai Kalau sudah meninggal sudah enggak. Saya di daftar sampai meninggal ya. Iya, Sambung. tapi ada ketentuan. Kalau keanggotaannya belum mencapai 3 bulan, maka masih dikenakan 50%. Ya, dari perukti, memandikan, ya sampai pengantaran. Kita padahal tarif untuk memandikan, mengkafani dan pengantaran ambulan itu adalah 1 juta. 1 juta, di mana-mana rata-rata 1 juta. Tapi kita misalnya dengan baru daftar 3 bulan 1 hari ya misalnya, kan baru daftar bayarnya berapa? 15.000 plus 75.000, 90.000, mendapatkan layanan yang dikurskan 1 juta. 50%. Nah, itu kan nggak masuk akal sebetulnya. Bisnis itu nggak masuk akal sama sekali dia. Tapi ini memang sudah diniatkan Muhammadiyah subsidi sosialnya, bahwa kita mencermati banyaknya kesulitan mencari makan, adanya keterbatasan tempat untuk ruki jenazah. Beberapa dulu pernah saya lihat ketika Pak siapa ya, rukinya itu di halaman rumah, di depan itu untuk tontonan itu loh ya, untuk memandikan. Enggak, dulu zaman Pak Bagio itu kan jenengan jalan, aduh, ini ya.
ditutup dan semua orang bisa lihat. Kan kita kan sudah, kalau yang anggota ini kita siapkan 2 rumah sakit. Mau pilih yang rumah sakit PKU Jogja atau kota. Kalau meninggalnya di rumah, kita ambil, kita jemput, dirutin di rumah sakit, selesai kita antarkan pulang. Nanti pada saatnya pemakaman kita antarkan lagi ke mana makamnya. Semuanya sudah gratis. Kan sampai meninggal selesai ya. Iya. Terus Iya. perawatan itu kita bayar nggak Pak? Kalau perawatannya tidak. Kalau untuk pemakaman kan di sana masih ada namanya biaya bedah bumi. Jadi sudah seperti nanti jadinya kayak makam itu, ada persis makam itu, sudah ada marmernya, sudah. Itu untuk bedah buminya 5 juta. Itu untuk selamanya. Sudah tidak. Dan tidak apa ya? Mungkin untuk beberapa tahun tidak akan ditumpuk. Karena kita lokasinya luas. 1 hektar lebih, bahkan ini sedang Tapi membebaskan. mungkin ditumpuk ya. Hah? Artinya gini, saya terus 15 tahun kemudian istri ditumpuk mungkin ya Pak? Boleh kalau permintaan keluarga. Oh. Bahkan yang belum, bahkan 1 hari kemarin ada kan yang Walimah. siapa yang takwa di Suronotan itu Ya. Nah, meninggalnya yang istrinya itu pagi, kemudian siang jam 12 habis itu sedang upacara pemberangkatan. Dikabari kalau suaminya juga meninggal di rumahnya itu. Terus ditunda pemberangkatannya itu sampai nanti bareng dibarengkan jadi 1 lubang. Itu yang iya Pak Sopan. Kalau permintaan keluarga silakan. Tapi untuk sampai ditumpuk kita mungkin puluhan tahun karena arealnya sangat luas, untuk beli ribuan lubang itu masih. Untuk makamnya sendiri di sana, Mas kemarin sudah lihat ke sana. Di sana ada masjidnya, masjidnya juga dinamakan Musola Buya Safi'i. Sebetulnya itu masjid, cuma ditulisnya musola karena menyangkut perizinan. Dulu ketika kita mengajukan izin ke Kulon Progo, disarankan oleh Kemenak Kulon Progo, jangan pakai nama masjid, ya Pak. Kenapa? Konsekuensinya kalau masjid itu harus 5 waktu ada kegiatan jamaah. Dan Jumatan. Ya tidak tahu, tidak perlu, tidak jumatan juga. Tapi yang penting 5 waktu itu harus ada kegiatan. Terus akhirnya kita, kalau hanya menyangkut nama nggak apa-apa mungkin ya, kita di pengurus itu ya sudah dibuat nama musola juga nggak apa-apa. Tapi nanti untuk kegiatannya itu untuk pengawet itu. Bahkan untuk pengajuan izin untuk makam itu Kulon Progo itu sampai bingung dalam artian perizinan itu. Saya kan ketika mengajukan izin dilarang ketemunya Pak Gusti. Ini kepala dinasnya PU lingkungan karena Pak Gusti ketika saya dan teman-teman datang, wah lah kalau ketemu wong dhewe. Ya wes terus malah kaget. Kok ada makam izin ini, makam ini. Kita kan dari Muhammadiyah, pokoknya semuanya harus sesuai aturan. Kalau mau ajukan izin ya harus ada izin. Ternyata di sana belum ada perdanya untuk izin itu. Sehingga kita baru ngajukan, sana baru sehingga sampai sekarang izinnya ya sudah hanya izin dari Kemenak saja untuk lokasinya. Itu tanah beli atau gimana Pak? Beli kita beli. Dulu riwayatnya ketika beli juga sudah muter-muter kemana-mana. Bahkan pernah dulu ditemu, kita mau di situ. Sudah yang punya itu sudah boleh, lingkungannya nggak boleh kalau untuk makam. Wah repot, pindah lagi ke Bantul, sama seperti itu. Lokasinya bagus, tapi harganya tidak bagus gitu bagi kita. Ya alternatifnya ya udah kita beli makam yang di sebelahnya makam itu mesti oh ya gitu. Akhirnya kita beli makam beli tanah itu yang bersebelahan dengan makam kampung yang sudah. Oh, tanah sebelahan. Iya, jadi kita sudah tidak ada masalah dengan masyarakat. Iya, jadi mau dipakai makam ya karena sebelahnya ada makam. Itu sumber dananya berarti awalnya gimana? Kita kan Awalnya kita materialis kita.
sistemnya materialis, jadi materialnya pakai list itu loh Pak. Nah, ya. Kemana-mana. Iya, jadi Kreatif. Pak Iya. Ali semen 10. iya, ke UMY, UAD, hampir semua Ya. amal usaha kita. Bahkan mualimin saya ketemu Pak Ali sendiri. Pak Ali sendiri sampai dikasih berapa itu. Semua Terbebas, SMA kita. terbebas berapa ratus juta. Pada waktu itu berapa ya? 1 hektar kan? 1 hektar, sekarang mau membebaskan lagi. Tapi sudah ada penyandang dananya. Pokoknya saya yang bayar. Oh, wakaf. Iya. Oh ya sudah. Sekarang sudah diproses. Itu tentang. Nah, nanti siapa yang berhak untuk dimakamkan di desa, yaitulah anggota. Jadi nanti kalau ada anggota yang meninggal, semuanya urusan kita, birokrasi kita, tinggal kita minta penjelasan dari keluarga. Ini mau dimakamkan di mana? Saya minta di Husnul Khotimah aja, sudah kita langsung siapkan. Ada beberapa yang ketika ini rangkaiannya ini juga Muhammadiyah sedang memikirkan untuk bikin rumah duka. Rumah duka itu karena beberapa kali ada kecenderungan pemberangkatan jenazah itu tidak dari rumah, tapi langsung dari rumah sakit. Karena mungkin rumahnya terbatas, tidak Kecil, berapa gitu, sehingga dari pemberangkatan dari rumah sakit, upacara di sana. Nah, sehingga nanti mungkin PKU kami kan masih banyak lahan, akan dipikirkan untuk bikin rumah duka. Jadi nanti pemberangkatannya dari rumah kita. Mungkin keluar kota. Layaknya juga di situ. Mirip PUKJ. Ah ya, betul Mas. Tapi untuk Jadi kalau yang misalnya keluarganya mengendaki saya dimakamkan di mana misalnya di Pulau Progo yang Jono ya, tetap kita antarkan kemana makamnya jam berapapun. Kita ada 4 ambulan jenazahnya. Kebetulan drivernya orang sini semua, orang Jati Sawit satu, orang satu dari Stasiun. Gawe ya. Kalau ada apa-apa gampang. Dan di perumahan kita ini ternyata banyak anggotanya, setelah saya itu kok banyak toh peminatnya. Yang sudah datang itu banyak. Dan yang sudah dirukti oleh pemerintah juga sudah banyak. Dulu ketika Pak Marji itu juga ternyata iya betul. Terus siapa lagi itu banyak. Nah, Pak Parman itu berapa gitu. Yang sudah ikut untuk perumahan sini termasuk depannya Mas Indra atau Pak Sigit itu ikut. Pak Dulu. Iya, Oke. terus di depan saya itu Pak keluarga ikut, Pak Amin itu ikut semua. Terus ada Bu Rahmat ikut, Pak Zen ikut ya? belum. Belum ya. Ada beberapa karena ketika lewat makam kita itu ternyata Sudah penuh. sudah penuh, Jualan sudah sudah penuh. sampai Ya, dan itu tembok-tembok. dikijing semua. Nah itu yang kita kan kalau ada yang akan dimakamkan besok yang lain terus di mana itu. Ya, kemana? Iya. Nah itu termasuk salah satu yang ditangkap Muhammadiyah bahwa kegelisahan masyarakat tentang pemakaman ada. Di samping juga karena dulu ada direktur PKU itu yang punya visi itu, pokoknya di PKU itu ya dari sejak lahir sakit melahirkan sampai meninggal harus di PKU. Aturannya mentok sampai sini kok, lah terus kan dimakamkan di mana? Oh iya ya, ternyata ya sudah karena PKU harus bikin makam. Jadi nanti sudah semuanya tidak kemana-mana. Lahir di PKU, sakit di PKU, mati meninggal di PKU, dimakamkan di makam PKU. Jadi sudah kafah ya. Nek serta kendalanya PKU. Sampurno. Kembali Pak Ali, Nggih, zakat, nggih, iuran per bulan, ya, enggak meninggal. nggih. Nah, 5 juta itu di luar iuran tadi ya? Iya, Luar, karena luar. itu ada di luar. Tidak bumi soalnya. Nah, kalau tidak dimakamkan di sana nggak ada bayar. Iya, di situ. Gaji dua-dua. Tidak bumi soalnya. Iya. Emang Kayak 2 program dengan iuran yang berbeda atau Kalau yang makam nggak ada iuran, tapi langsung bayar pada saat Yes. keluar kota. Maksudnya Ngantar keluar kota gratis atau gratis asal Iya. mas anggur asal. Cilacap.
Tapi di bawah ini, kalau di atas 15 kilo, Iya. per kilometernya nambah. Udah, 30 kilo. Sebenarnya 30 kilo itu masih tanggung. Jadi yang gratis itu di bawah 15 kilo. Kelebihannya Itu kendaraan kita ya. 15. Itu yang di luar anggota. Kendaraan kita ya. 15.000 per kilo. Oh, betul. Anggota 30 kan per orang. Anggota itu 30 kilo. Iya. 15 itu. Orang misalnya anggota bulan 6 ya, kan? Iya. Jadi per bulan itu kan 7.200. Per orang. 500. Iya, bulan Anggota tahun berarti. Ada 10 bulan lah, 10 bulan berarti 75. Dan memang setahun ya 2 bulannya gratis. 2 bulan iklan. Cuma bayar 75. Kalau cash. Hitung 25. Jadi bayar 75 yang 2 bulan tidak usah dibayar. 20.000 Ketika plus bayar 75, cash. kan? Ya. Di pertama, tahun pertama. Nanti tahun kedua 75 lagi. Ya, ya karena cash. Murah Pak, buat Bapak Ibu. Untungnya gede. Hah? Murah, untungnya gede. Kira belum cepet-cepet dicoba. Bapak saya sama ibu saya itu kan hujan buat hujan. Udah tumpuk-tumpuk. Saya tuh pengen karena saya kabar di kota. Satu beda bumi itu mahal. Sudah di atas 5 juta. Itu pun susah sekali nyarinya. Dan Di sini berapa pun di sini? sini enggak tahu saya. Beda antara sini sama kampung kan beda. Dan saya akhirnya kemarin dilala ada kesempatan ziarah ke sana, ada saudara dimakamkan di sana. Bagus makamnya itu. Bagus banget bagi saya. Enak, rapi dan terawat itu loh. Nah itu sih rebukan sama istri. Kita kan wong perantauan, keluarganya ada kabeh. Main repoti sok sing ditinggal dia. Akhirnya kan dari perawat dari itu kan pengen daftar tanya Pak Awi itu. Rangker nanti nggak nusuk mau rangker. Malah nyenengke. Itu kalau hari Ahad itu kayak malah untuk wisata. Jadi pada ziarah Dopit Pita di sana. Yang pada ziarah pada Dopit Pita kami sana. Pernah rombongan berapa pista kan? Kalau rombongan kan ada, kalau anggota layanan itu kan ada kegiatan pengajian. Ya. Rebu Pon di PK di Sujak ini, Rebu Pahing di Jogja, Rebu apalagi di makam pengajiannya. Kemarin kita bawa 13 bis ke sana. Oh. Kumpul di Sujak. Itu lapangan terbuka apa? Pakai tenda. Kita pasang Oh, tenda di iya, sana iya. dan kan ada masjidnya, ada Pasang tenda. Terus Barokah ke sana Mas. Ya. Barokah ke sana saya. Iya.